Jadi begini loh teman-teman, kalau kita mau memahami tanaman, ya tanaman anggur terutama, tanaman anggur. Tanaman anggur itu ditanam kita di tropis. Ya, ditanam kita suhunya tropis. Terus pembuahan pertama, nutrisi itu bukan di sekunder. Tetapi nutrisi ada di cabang tersier yang kita panjangkan. Kalau cabang sekunder batang sekundernya masih kecil, apalagi nanti baru beberapa saja, seandainya berbuah pun paling hanya menghasilkan satu dompol. Satu dompol ini akan menghambat pertumbuhan tanaman teman-teman sampai berapa lama? 4 bulan. Tanaman teman-teman akan pertumbuhannya berhenti. Kenapa? Nutrisi yang kita berikan secara otomatis akan diserap untuk membesarkan buah. Ya, seperti itu. Kenapa saya berani edukasi seperti ini? Karena saya sudah mengalami. Dan banyak sekali teman-teman yang mengikuti edukasi saya sudah mendapatkan hasilnya. Banyak yang main skala kebun sudah pada jadi banyak sekali. Dan saya sarankan kalau teman-teman kepengen sukses dalam menanam tanaman anggur, ya paling tidak kalau menggunakan sistem para-para, panjangkan tersier 1,5 meter. Ini bertujuan apa? Ini akan terjadi pembentukan. Satu, akan membentuk batang primer kita nanti juga bagus. Kedua, batang sekunder kita juga akan bagus. Ketiga, pertumbuhan tanaman ini akan bagus. Dan biasanya menggunakan pola-pola seperti ini kita tidak butuh waktu lama. 4 bulan pun bisa tanaman anggur bisa berbuah. Tetapi jika teman-teman menggunakan pola yang memanjangkan, nanti digundulin, tunas air dibuangin semua, kita berharap tunas bat itu keluar, halah, teman-teman akan mengalami masalah-masalah banyak banget. Apalagi kita perlakukan pada tanaman yang usianya masih muda. Tapi banyak bang di tabulan pot mereka silahkan menggunakan pola seperti itu. Kita panjangkan 2 meter, kita pupuk pembuahan, lalu kita pangkas di sekitar 70 cm, pasti dia mengeluarkan bunga. Itu varian Genjah, Jupiter aja juga demikian. Tetapi kalau kita tujuannya hanya bikin bonsai, hanya menarik untuk jangka pendek, tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk jangka panjang tanaman skala kebun, tidak saya rekomendasikan. Tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Kita akan buang-buang waktu nunggu pertumbuhan tanaman anggur itu. Karena apa? Karena kita memperjuangkan satu dompol saja. Ya, mata bat udah pecah duluan sebelum pangkas pembuahan. Gimana solusinya? Ya, berarti itu mata bat pecah bawa bunga enggak? Bawa bunga enggak? Kemarin sudah dipupuk berapa kali? Ya. Nah, buat teman-teman yang kelihatan tanamannya itu vigor bagus, saran saya itu ditahan di tunas air, itu sisakan 1-2 daun dulu. Kapan kita waktunya membuang tunas air? Ketika kita melakukan pemupukan ketiga kalinya. Ketika kita melakukan pupuk pembuahan ketiga kalinya. Di pemupukan ketiga, teman-teman boleh lakukan itu semua tunas air dibuang. Ya, semua tunas air itu dibuang. Tetapi kalau teman-teman masih masa-masa pertumbuhan, saran saya tunas air tetap disisakan. Walaupun 1 daun. Ini untuk apa? Untuk membuat supaya mata bat tidak pecah sebelum waktunya. Tapi aku sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Nanti dilihat prosesnya ke depan. Kalau memang dia bawa bunga, silahkan kita rawat. Nanti kita lanjutkan dengan pupuk etalase 3. Tetapi kalau tidak bawa bunga, terpaksa teman-teman harus merelakan pemangkasan. Kita ambil mata bat yang bagus, yang mendekati sekunder, pertumbuhan yang bagus, kita rawat di situ, kita ambil alih, nanti kita melakukan pembentukan tersier ulang. Seperti itu teman-teman. Jadi kita itu menanam tanaman anggur memang perlu manajemen, ya. Memang perlu, yaitu namanya pengalaman. Nanti lama-kelamaan teman-teman akan mendapatkan jam terbang. Jam terbang ini akan apa? Akan mendapatkan pengalaman banyak. Dan buat teman-teman, jika tidak kepingin gagal dalam proses pembuahan tanaman anggur, silahkan gunakan pola bagaimana? Polanya seperti tadi. Kita tanaman anggur jangan buru-buru dibuahkan sebelum terbentuk cabang tersier. Karena cabang tersier ini akan membentuk pertumbuhan tanaman anggur teman-teman itu bagus, ya. Jika pertumbuhan selama ini kurang bagus, silahkan gunakan pupuk etalase 1, ya, pupuk pertumbuhan, teman-teman. Pupuk pertumbuhan. Jadi pupuk pertumbuhan ini nanti akan membantu pertumbuhan tanaman teman-teman, ya,
supaya apa? Supaya pertumbuhannya lebih bagus dan daunnya nanti terlihat hijau dan proses pembuahan selanjutnya lebih mudah. Kenapa? Karena pupuk pertumbuhan yang saya racik ini, ya, itu memang sengaja saya racik khusus untuk mempermudah tanaman anggur ini nantinya bisa berbuah. Kenapa? Kalau kita hanya kepengen menyuburkan tanaman anggur itu mudah. Kalau hanya tujuan kita, wah daunnya biar lebar-lebar, tujuan kita menanam itu kan mudah untuk dibuahkan, bukan hanya sekedar subur. Banyak itu orang bilang, yang penting subur dulu. Oke, subur dulu, tetapi PK Om, PK sama siapa? Bang Budi, PK sama siapa? Ya, PK saya nggak punya spender Bang Budi, lagian ada keranjang kuning nggak enak. Saya nggak ada spender percuma teman-teman ya. Kita main PK. Ya, jadi buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kalau ingin menanam tanaman anggur itu memang penting sekali untuk dipahami ya. Tapi kalau teman-teman melihat, wah sana satu ini di Petabulan Pot mereka itu penjual bibit. Penjual bibit itu banyak trik untuk menarik teman-teman yang belum pengalaman, terutama yang masih pemula. Ya, banyak trik. Biar apa? Biar memang mereka itu beli tanaman baru kecil sudah keluar bunga, sudah ini. Itu trik-trik mereka. Ya, itu mudah sebenarnya. Trik-trik itu mudah. Tetapi untuk jangka panjang tanaman kita itu tidak bagus. Ya, untuk jangka panjang tanaman kita tidak bagus. Kenapa? Karena tanaman itu akan terhenti pertumbuhannya dan nutrisi akan fokus ke buah. Buah anggur tidak sebentar teman-teman. Buah anggur itu 4 bulan. Satu tujuan live gini itu untuk menyapa teman-teman. Menyapa apa? Menyapa yang kemarin beli pupuk tetapi mengalami masalah. Masalah apa? Kemungkinan mau melakukan pembuahan, kemungkinan mau melakukan pemupukan. Pupuk ini bisa dipakai untuk anggur yang baru selesai panen, Mas. Bisa, ya. Jadi begini Abang Ferry, di pemupukan saya menanam tanaman anggur itu mengalami 3 fase. 1, fase pertumbuhan, kita berikan pada tanaman yang baru pindah tanam dan masa-masa pertumbuhannya. Live-nya rutin jam berapa Bang? Saya jam 6. Jam 6 ya, jam 6 itu rutin nanti sampai lebih. Ayo silakan teman-teman yang kemarin geger masalah ongkir, sekarang ongkirnya gratis ya. Geger masalah ongkir silakan. Bang, ki stok anggur itu harus disungkup enggak? Bang, kalau stek anggur enggak usah disungkup ya teman-teman. Sebenarnya disungkup ini nanti mempercepat tunas, tapi perakarannya agak lama. Bang Al, setelah pemangkasan sambil nunggu tunasnya keluar disiram pupuk apa? Tunggu dulu aja Bang, jangan terlalu sering disiram ya, dikurangin penyiramannya. Ya, jadi buat teman-teman yang habis melakukan pemangkasan pembuahan, ya, pemangkasan sudah saya kasih tahu ya di video saya ya, jangan sampai melenceng dari apa yang saya kasih tahu. Karena pembuahan pertama ini berbeda. Ya, jadi buat teman-teman menanam tanaman anggur itu kalau saya ada mengalami 3 fase. Tetapi kalau sudah tanaman anggur itu sudah contohnya seperti ini ya, kita sematkan aja lah. Kita balik layar dulu. Ini varian Tamaki teman-teman. Varian Tamaki kemarin itu habis pembuahan saya pangkas, sekarang di bawah pembuahan ya. Mereka pada mengeluarkan bunga. Nah, dan ini saya gunakan yaitu pupuk, cukup menggunakan pupuk pembesar dan pemanis buah etalase 3. Jadi waktu merawat buah itu tanaman saya pupuk menggunakan pupuk tersebut, dan akhirnya setelah pembuahan pun tidak usah saya gunakan pupuk pembuahan lagi. Tidak saya gunakan pupuk pembuahan lagi, dan saya pangkas di belakang, yaitu di belakang tandan bunga, tandan buah contohnya seperti inilah. Ya. Ini nanti pembuahan kedua biasanya saya seperti ini teman-teman, ya. Nah, saya lakukan pemangkasan di bat yang bagus lah di belakang tandan buah. Seandainya batnya di sini bagus di sini ya saya ambil di sini, di belakang atau di depannya. Ini kemarin banyak permintaan entres teman-teman, habis ya. Saya potongin terus jadi sampai ini mentok ini, aduh kasihan, ini sebenarnya enggak saya rekomendasikan, tapi karena permintaan entres itu banyak banget jadi terpaksa ya. Jadi buat teman-teman, nah kalau ingin melakukan pembuahan lagi itu teman-teman bisa dilakukan pemangkasan di belakang tandan buah atau di depan tandan buah. Ini cepat. Kalau teman-teman ingin menyetel ulang nanti kan kembalinya ke sini lagi.
ke sini lagi, ya, ke sini lagi. Ini kemarin juga sudah saya pondasi pruning, saya gunakan setel ulang, ya. Tersiernya saya setel ulang untuk meremajakan biar mudah. Terus sekarang ini saya buahkan, ini juga langsung pada buah berbunga lagi, ya. Jadi buat teman-teman, semua itu tergantung kondisi tanaman, ya, tergantung kondisi tanaman. Tamaki matangnya warna apa? Ya agak semu-semu kuning teman-teman, bulat. Senengnya itu bulatnya itu loh, ya. Senengnya bulatnya dan rasanya juga menyenangkan, ya. Iya, setel ulang. Setel ulang ini tujuannya apa? Nanti kedepannya itu bagus. Kalau mau setel ulang dirapikan aja, dilempengin aja. Dilempengin aja nanti biar bagus, ya. Kalau mau setel ulang itu dilempengin aja, jangan pendek-pendek, cukup sekitar 4 atau berapa, nanti kan seperti ini, ya. Jadi buat teman-teman, memang tamaki itu tidak bisa tandannya panjang ya teman-teman, ya. Tamaki itu tidak bisa tandannya panjang. Buat teman-teman yang menanam tamaki itu ya hampir di atas Jupiter lah. Kalau sudah terlanjur airnya dibuangin semua gimana bang? Kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa teman-teman. Langsung aja kalau memang sudah waktunya kita pupuk pembuahan, ya pupuk pembuahan aja, nggak apa-apa. Ya, yang penting di ujung jangan terlalu dihentikan, di ujung jangan terlalu dihentikan, ya seperti itu. Ya buat teman-teman, ini penting sekali. Ketika kita menanam tanaman anggur itu sudah berbuah seperti ini atau sudah berbunga, ini pupuknya saya gunakan pupuk etalase 3. Ya, saya gunakan pupuk etalase 3. Nah, pupuk etalase 3 ini juga membantu pertumbuhan, nanti tunasnya akan bagus. Ya, tunasnya akan bagus, pertumbuhan bunga walaupun tanpa pencelupan nanti juga bunganya akan bagus. Ya, bunganya juga nanti akan bagus. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, memang saya itu kadang tidak saya istirahatkan tanaman anggurnya. Kenapa? Karena biar ada buah terus. Ya, biar ada buah terus. Saya edukasi teman-teman. Walaupun banyak tamu yang datang, kalau saya istirahatkan nanti lucu. Saya istirahatkan itu biasanya kalau tanaman mengalami masalah. Masalah apa? Kemungkinan pertumbuhan, ya. Ini termasuk tanaman nggak kerawat ini. Ini kemarin baru saya atur media tanamnya, ya. Media tanamnya itu kemarin saya dangir lah, ya. Karena apa? Saya balik lagi media tanamnya kemarin karena tidak begitu terawat, ya. Ini jarak juga tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman. Ini jarak terlalu dekat seperti ini, ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin mengeluh, Mbak Tin, ini ada gratisan ongkir loh, ya. Ada gratisan ongkir loh, terutama untuk Jawa, ya, Pulau Jawa. Dan untuk yang di luar Jawa itu ada potongan.